Kalau Mbak Sanita sendiri kerugiannya totalnya berapa? Kita satu keluarga. Satu keluarga berapa Keluarga orang? inti sama keluarga besar tuh ada 2 miliar. 2 miliar? Iya. Terus Mbak total transfernya berapa? Saya ratusan juta sih kalau misalnya bisa dibilang. Totalnya sudah berapa ratus juta? 150 jutaan. Ketika ada orang-orang yang sudah bergabung dengan grupnya dia, Mama Alona ini, dia meyakinkan bahwa ayo ikut arisan dengan saya. Ya, dengan keuntungan 50%. Jadi yang dia pamerkan di Facebook itu fake, palsu. iming-iming hasil investasi yang tinggi ternyata ampuh menjerat ribuan ibu rumah tangga di berbagai kota dalam sebuah arisan online. Mereka percaya begitu saja kepada pengelola arisan yang diperkenalkan melalui media sosial. Uang diserahkan kepada orang yang berjanji melipat gandakan hasil arisan online. Alhasil mereka kini tertipu. Jumlah kerugiannya ternyata tidak main-main. Korban kehilangan puluhan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Sementara pelaku pengelola arisan online diperkirakan berhasil meraup puluhan miliar rupiah. Seperti apa arisan online ini dijalankan? Bagaimana modus pelaku menjerat para korban? Inilah News Story Insight. Puluhan warga ini mendatangi Polres Metro Bekasi. Mereka melapor menjadi korban penipuan arisan online yang digerakkan seorang ibu rumah tangga. Para warga ini merupakan anggota grup arisan di situs jejaring sosial Facebook bernama Arisan Online Mama Yona. Berpusat di Bekasi, grup arisan ini mengiming-imingi para anggota mendapat untung besar, mulai 50% hingga 80%. Sama seperti arisan pada umumnya, Arisan Online Mama Yona juga mensortir dan mengumumkan pemenangnya setiap hari. Untuk menjadi anggota arisan, para peserta hanya menyetorkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Seorang ibu rumah tangga berinisial DS akhirnya ditahan polisi karena menjadi penggerak utama atau biasa disebut bandar arisan itu. Diperkirakan korban bukan hanya berasal dari Bekasi, tapi juga berasal dari Medan, Palembang, Batam, Yogyakarta, hingga Papua. Promo arisan yang gencar melalui media sosial membuat para korban dari daerah lain mudah terjerat. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, modus tersangka memperdaya calon anggota dengan memamerkan hasil setoran arisan pada anggota yang menang. Sementara kan yang melakukan itu kan 26 orang ini. Kita Diperkirakan tersangka berhasil memikat ratusan hingga ribuan anggota arisan dengan jumlah kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Pak Kapolres, sebetulnya modus yang dilakukan oleh Mama Yona alias Desi Sitanggang ini seperti apa Pak untuk memperdaya para peserta arisan online itu? Ya, sebenarnya modus yang dilakukan oleh tersangka ini bukan sesuatu modus yang baru ya. Dia mengupload di Facebooknya dia dengan keberhasilan usaha dia meyakinkan anggota grup ataupun yang akan bergabung dengan grup bahwa dia usahanya sukses. Seperti itu, ketika ada orang-orang yang sudah bergabung dengan grupnya dia, Mama Alona ini, dia meyakinkan bahwa ayo ikut arisan dengan saya. Ya, dengan keuntungan 50% sampai dengan 80%, itu akan dia transfer begitu mereka bergabung, 8 atau 10 hari kemudian dia akan membagi keuntungan itu. Ya, dengan iming-iming yang jumlahnya fantastis ini kan otomatis orang yang melihat tampilan si tersangka ini glamor ataupun hal-hal yang meyakinkan, jadi si korban ini terhipnotis lah seolah ya untuk ikut bergabung dengan Mama Alona ini. Tapi sebetulnya Mama Yona ini punya usaha apa Pak? Kalau dia hanya ibu rumah tangga biasa, Ibu rumah tangga tidak biasa? ada usaha yang Jadi yang dia pamerkan di Facebook itu fake, palsu. palsu semua ya? Palsu semua. Itu hanya untuk memperdaya para peserta Memperdaya arisan online itu? iya, netizen yang lain lah ya untuk gabung dengan
grupnya dia. Pak, tadi katanya akan ditransfer 8 sampai 10 hari setelah para peserta itu transfer ke Mama Yona ini. Tapi betul tidak Pak? Pernah tidak ada yang sudah ditransfer? Kalau dari kita, orang yang sudah kita periksa ini, korban ini, tidak ada satupun yang mendapatkan sesuai dengan janji tersangka ini, tidak ada. Yang 50% keuntungan itu tidak ada yang mendapatkan? Tidak Pak? ada. Jadi tidak mereka ada. hanya transfer tapi menunggu lewat dari 10 kemudian hari. diyakinkan lagi, ya Anda transfer kembali lagi, dia transfer balik lagi, mentransfer kembali ke tersangka, terus seperti itu. Sampai hingga satu orang itu ada yang 20 juta, 30 juta, bahkan ada 60 juta. 60 juta? 60 juta. Ini dari orang-orang yang melapor, Pak? Dari orang yang melapor ini. Sejauh ini yang sudah melapor berapa banyak, Pak? Ada 24 orang yang sudah kita periksa. 20 lebih ya? Oke. Dari 20 lebih itu pengakuannya mereka belum mendapatkan keuntungan sama sekali seperti yang dijanjikan? Belum ada. Pak, bagaimana caranya ya si Desi Sitanggang ini bisa memperdaya sebegitu banyak, Pak? Karena katanya korbannya antara 300 sampai 600 orang. Bagaimana sebanyak ini bisa menjadi korban hanya dengan memamerkan usaha yang palsu seperti itu? Kok bisa, Pak? Ya, itu tadi ya. Makanya saya dalam kesempatan ini juga ingin menjelaskan masyarakat, jangan pernah percaya dengan tampilan yang ada di dunia maya. Namanya di dunia maya, kita tidak bisa meyakinkan orang ini benar atau tidak, kan kita tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Oleh karena itu, apalagi dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. 50% sampai dengan 80% itu kan perlu angka keuntungan yang luar biasa besarnya, ya. Masyarakat harus jeli, harus cerdas. Ini usaha apa yang dia bisa memberikan keuntungan sedemikian besarnya. Nah, inilah kadang memang yang diiming-imingi orang-orang ini kan, ya mohon maaf, mungkin dia tidak paham betul apa itu investasi atau yang lain-lain, sehingga itulah yang dimanfaatkan, ketidakmengertian orang-orang ini yang dimanfaatkan oleh tersangka ini. Dan faktanya dia kan seperti menjaring nih. Dan ternyata ada juga gitu yang mau bergabungan dia. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Mama Yona ini bekerja sendiri atau ada orang-orang seperti mungkin dia menggunakan sistem LMM, satu merekrut kemudian merekrut yang lainnya? Bagaimana Pak? Sementara yang kita dalami sekarang, dia bekerja sendiri dengan dibantu oleh 6 orang admin yang memang semua itu atas perintah dia semua. Jadi memang inisiatif melakukan itu memang dia sendiri. Otaknya si Mama Yona ini. Tapi tugas dari admin itu apa, Pak? Dia hanya ketika ada orang yang bergabung hanya mencatat, kemudian menginformasi nomor rekening ini, Anda transfer, kalau sudah transfer, Anda mengkonfirmasi. Itu aja tugas admin. Digaji admin ini, Pak? Digaji per bulan hanya 800.000 atau 1 juta. Oke. Pak, ini kan anggota arisan online Mama Yona ini sudah terbentuk katanya sejak Agustus 2017, Pak ya. Selama beberapa bulan itu, Pak, apakah modus-modus ini sudah digunakan? Kemudian sebetulnya korbannya sudah ada sejak lama? Ya, jadi memang orang yang melapor ke kita ini, itu rata-rata mereka 1 bulan atau 2 bulan dari ingkar janjinya si tersangka ini. Ketika dia di hari pertama mentransfer, ditunggu 10 hari, tidak ada pembagian keuntungan, kemudian dia telepon si tersangka, diyakinkan kembali untuk atau top up ataupun yang lain, menambah lagi, sehingga antara rentang waktu sebulan dengan 2 bulan dia tidak membagi keuntungan, barulah mereka lapor kita. Jadi ada korban yang mentransfer lebih dari sekali, Pak? Ya, padahal sekali saja belum mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, inilah yang... Tapi mau mentransfer lagi? Mau mentransfer lagi. Ini yang kita sayangkan ya. Yang kita sayangkan ini seperti ini. Oke, Pak. Total korbannya sebetulnya berapa sih, Pak, yang sudah benar-benar, karena di sini kan masih kisaran, Pak ya, 300 sampai 600 orang, tapi kita ingin tahu angka pastinya itu sebetulnya berapa, Pak? Sementara dari pendalaman kita kurang lebih ada 250-an. Jadi ini kan grup ini ada 3.000. Ya. Yang aktif berinteraksi dengan tersangka ada 300. Kemudian yang terlibat dalam arisan ini kurang lebih 250-an. Yang terlibat? Yang terlibat. Satu orang paling kecil itu mentransfer berapa, Pak? Ada dari 24-nya. Ini kita bicara yang saksi saksi saya. Ya? Ini kurang lebih dari 24 orang ini minimal itu ada 20 juta. Yang terkecil. Yang terbesar ada 60 juta. Berarti kalau perkiraannya ada 250 orang masih banyak yang belum ya, melapor. Sementara kita melakukan rekapitulasi, kerugian ini yang dari 24 orang yang melapor ini kurang lebih 800 juta. 800 juta? 800 Karena yang beredar ini kan katanya sampai 15 miliar. Itu betul tidak, Pak? Memungkinkan Total kerugian saja. seluruh Tapi korban. kita harus kita pastikan ya. Itu baru estimasi. Tapi kita dalam hal ini penyidik tidak mau berspekulasi mengumumkan angka sekian, sementara kita belum mendapat hitungan. Oleh karena itu
kita sudah melakukan langkah-langkah, antara lain kita dengan OJK, Kominfo, dengan pihak bank-bank terkait itu, untuk men-trace, kemudian kita melakukan rekapan melalui rekening koran si tersangka ini. Oke. Berapa sih sebenarnya? Jadi 800 juta itu hanya dari 20-an lebih yang Ya, melapor itu Pak betul, ya. betul. Sejauh ini Pak, penelusuran aliran dana dari Desi Sitanggang ini sudah diketahui belum Pak angkanya ini Ya. berapa Pak? Sementara yang sudah kita telusuri, kan si tersangka ini sudah membeli, ada kendaraan ya, Honda Jazz, kemudian dia juga membeli 3 buah rumah. 3 buah rumah. Kita juga ada menyita bukti pembayaran dia ke properti, ya, itu kurang lebih 450 juta. Kemudian dia juga ada membayar ke perumahan juga 30 juta. Yang kita total itu, kalau kita rekap semuanya itu hampir 1 miliar lebih. Hampir 1 miliar. Ini Ya. diduga uang dari hasil Ya. arisan online itu Ya, Pak. ya. Untuk kepentingan pribadi ya. Untuk kepentingan pribadi ya. Jadi ada properti, ada mobil, digunakan juga untuk usaha lainnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Tidak ada. si Desi Sitanggang ini sebetulnya profilnya apa Pak? Ibu rumah tangga biasa? ya. Ibu rumah tangga biasa. Suaminya katanya juga ikut diperiksa Pak? Ya. Tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kita masih melihat perannya ya. Tapi sejauh ini suaminya hanya ya mengetahui bahwa istrinya itu memang punya usaha lain. Cuman dia tidak tahu, yang dia tahu hanya sebagai ya arisan antara ibu-ibu lah gitu ya. Kemudian kita dalami juga bahwa kan si suaminya ini adalah kontraktor BTS itu ya. Jadi memang dia punya usaha sendiri sehingga dia tidak tahu mendalami secara pasti apa usaha istrinya itu tidak tahu. Jadi suaminya mengaku tidak tahu ya, tidak tahu menau istrinya sudah melakukan penipuan ini. Ya. Lalu Pak, sekarang tersangkanya baru Mama Yona ini saja? Sementara kita tetap baru satu ini. Baru satu ini saja. Sementara admin yang lain yang sudah diperiksa? Sudah baru 1 orang ini, sementara perannya dia hanya karena atas perintah dari si tersangka. Jadi inisiatif maupun ikut serta maupun turut membantu ini belum terbukti. Jadi kita masih tersangka tunggal si Desi. Jadi kalau dia bisa nyimpan uang misalnya 30 hari, berarti 3 dikali 30% gitu pengembaliannya. Mbak itu diinvestasikan di mana tuh uang mereka itu? Kok bisa ngasih keuntungan sedemikian besar?